Shalom, kita semua bersyukur pada Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di Victorious Devotion. Ini semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus lapar dan haus mencari Tuhan dan bersiap-siap untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kasih-Nya begitu besar memelihara hidup kami. Dari hari ke hari, dari peristiwa ke peristiwa dapat kami lalui, dan Kau terus berikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Biarlah kami saat ini, Tuhan, urapi kalau kami mendengarkan firman-Mu, kami diberi pengertian, kami diberi penerangan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu untuk kami. Sehingga firman ini menerangi langkah kami, meneguhkan hati kami, dan menerbitkan pengharapan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berulang kali kita mendengar firman Tuhan melalui Victorious Devotion. Dan seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah diberkati, ya kami senang kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan komentar dan juga mungkin masukan, ya karena pelayanan ini akan terus berlanjut dan diharapkan bisa memberkati Bapak Ibu. Jadi ketika semua yang bisa menikmati firman Tuhan, Victorious Devotion, memberikan tanggapan, respon, itu akan sangat berarti bagi kami semua, tim Victorious Devotion. Ya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bersumber dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 13, bagian B, dan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, seperti Bapak Ibu saudara-saudari sudah ketahui, bulan Desember kita mempelajari bagaimana Tuhan menyiapkan hadiah bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi pada bulan Desember, setiap topik akan bicara hadiah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, pada ayat ini diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam surat yang ditujukan kepada jemaat yang di Filipi. Tadi sudah kita baca bersama, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di dalam mengikut Tuhan ada dua hal besar yang pasti terjadi, yaitu kita melupakan, meninggalkan semua yang di belakang kita. Hidup lama kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena yang lama harus berlalu. Mengapa harus berlalu? Karena yang baru sudah datang, yaitu hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Paulus memiliki kebanggaan-kebanggaan terhadap hidupnya yang lama. Ya, dia seorang intelektual di bidang keagamaan, seorang Farisi keturunan Ibrani. Dia punya reputasi, dia punya latar belakang pendidikan Taurat yang hebat. Posisi dia juga yang dipandang di masyarakat dari sisi keagamaan. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semuanya tidak ada apa-apanya, malah dianggap rugi. Kalau dia terus mempertahankan itu kerugian. Karena itu dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan terus bergerak, melangkah maju, hidup berkenan kepada Tuhan, bersiap-siap, memang harus melupakan apa yang lama, hidup yang lama. Kebanggaan-kebanggaan hidup yang lama. Hidup yang lama kategorinya adalah yang menghasilkan dosa. Hidup yang dilatar belakangi didasari oleh dosa dan hawa nafsu. Cara hidup yang lama, sikap hidup yang lama, gaya hidup yang lama. Yang di dalamnya dosa dilakukan, itu harus dilupakan. Menjadi seorang ahli Taurat tidak salah. Tetapi membangun kebenaran hidup sebagai ahli Taurat adalah sebagai kebenaran, persyaratan yang harus dihormati, dihargai, itu sebuah kesalahan. Karena itu semua sikap yang salah yang ada dalam diri Rasul Paulus, aku melupakannya. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Hidup lama kita yang menghasilkan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran, sehingga tidak mempermuliakan Allah. Itu harus kita lupakan. Lalu Rasul Paulus meneruskan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di hadapannya sekarang ada Kristus. Ada yang baru, yang lebih berharga, yang kekal, yang melampaui semua yang telah dimiliki, diperoleh dalam hidup yang lama. Karena Yesus segala-galanya, ia harta yang tak ternilai. Karena itu seseorang mampu meninggalkan hidup lamanya. Betapapun menterengnya, betapapun populernya. Kalau di dalamnya banyak dosa, ia tinggalkan cara hidup yang lama itu dan mendapatkan Kristus yang sudah ada di hadapannya. Dan kini dia melangkah maju. Dan diteruskan dalam ayat yang ke-14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, hidup ini seperti sebuah perjalanan, pertandingan yang harus ditempuh seperti seorang pelari yang harus berlari mengarah kepada tujuan. Harus sampai garis finish, mengikuti pertandingan yang sudah dimulai, hidup yang baru
melangkah maju, mengarah ke depan, dan tidak bersantai-santai. Ternyata Rasul Paulus berlari-lari. Apa yang ia kejar? Ternyata dia katakan untuk memperoleh hadiah. Wow, seorang pelari pasti berlari untuk mencapai garis finish, memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiah yang terbesar adalah pintu yang terbuka, yang dibukakan Allah untuk setiap orang yang mengarahkan diri kepada Kristus beroleh panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi di sini adalah di mana Allah membuka diri untuk mengundang kita, untuk kita bisa hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Memang ada sebutan-sebutan, ya, terima mahkota, kemuliaan, hidup yang tak terbatas, dan semua nilai-nilai yang seringkali diungkapkan dalam ayat-ayat Alkitab yang akan disampaikan dalam Victor's Devotion di hari-hari yang akan datang, itu yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan untuk bisa masuk ke pesta anak domba. Panggilan untuk masuk bersama mempelai pria di dalam pesta anak domba. Panggilan untuk masuk di dalam kekekalan. Masuk dalam langit baru, bumi baru. Semua yang kita peroleh di dunia ini, betapapun banyak, betapapun limpahnya, tak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Karena itu, mari kita jalani kehidupan ini. Tinggalkan yang lama, arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, yaitu hidup di dalam Kristus dan melangkah maju, bahkan berlari-lari. Penuhi panggilan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kalau untuk kekekalan Tuhan sediakan yang terbaik dan kekal, maka selama kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia, di dalam Dia, dan mempraktekkan firman-Nya, maka Tuhan memelihara kita. Apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan untuk memelihara orang yang percaya dan bersungguh-sungguh kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau berikan anugerah kepada kami. Hidup yang baru di dalam Kristus. Kami bersyukur kepadamu kalau kami terus dipelihara juga oleh kebenaran-Mu, sehingga hidup baru kami terus dipelihara di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami juga bisa terus menyiapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu kala Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun, yang menerangi hati kami, menjalani hidup sehari-hari kami. Sehingga kami bisa terhindar dari hawa nafsu yang seringkali membujuk kami untuk kami melakukannya, untuk kami hidup di dalamnya kembali. Engkau telah menyelamatkan kami, memberi hidup yang baru kepada kami. Karena itu kami akan menghadapkan diri kepada Engkau dan kami akan berlari ke arah panggilan Tuhan. Panggilan sorgawi, panggilan kebenaran, panggilan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Sucikan hati kami dari segala kejahatan. Kami menyerahkan hidup kami dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab kami. Mampukan kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih
Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai Victorious Devotion hari ini. Selamat menjalani hidup berkemenangan. Dan salam kemenangan, Tuhan memberkati.